Oli Dondokambe penuhi panggilan Polda Sulut. Ribuan jemaat GPDI Pusat Samrat ikuti ibadah Paskah. Peringati Hari Dewi Makjo, etnis Tionghoa gelar festival kuliner. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi Selasa 22 April 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Deborah Lintang, dan inilah Kompas Manado Pagi hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mantan Gubernur Sulut, 2 periode dan juga sebagai Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondokambe penuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulut. Oli diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah periode 2020 hingga 2023 dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Oli Dondokambe tiba di Mapolda Sulawesi Utara pada pukul 10.30 WITA dan langsung diarahkan dan masuk ke ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Ditreskrimsus. Pagi, Pak. Oli datang memenuhi panggilan penyidik tanpa ditemani kuasa hukum. Oli dipanggil untuk dimintai keterangannya seputar pemberian dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim di saat dirinya menjabat gubernur periode kedua 2020 hingga 2025. Pak Victor, kok tidak ada didampingi pengacara lah istilahnya? Dia maunya sendiri. Oh, mau sendiri. Saya aja yang masih damping. Oke. Diketahui skandal dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim sudah berproses kurang lebih 8 bulan di Polda Sulawesi Utara. Hingga kini sudah 5 orang ditetapkan tersangka dan ditahan penyidik. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Sinode Gemim telah mengakibatkan kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Aldi Pascual, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling menunjuk Tahlis Galang sebagai pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara untuk menggantikan Steve Keppel yang saat ini sedang menjalani kasus hukum dan ditahan di Polda Sulut. Posisi Sekretaris Provinsi yang sempat vakum selama beberapa hari kini terisi. Tahlis Galang, Asisten 2 Setda Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Kadis Koperasi ditunjuk menjadi pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara menggantikan Steve Keppel yang terjerat kasus hukum dugaan korupsi dana hibah Gemim. 2 posisi lain yang juga diangkat adalah PLT Asisten 2 Pemprov Sulut yang diserahkan kepada Christian Talumepa dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang diemban Vera Pinontoan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus yang langsung menyerahkan SK penunjukan pada Kamis malam di Rumah Dinas Gubernur mengatakan penunjukan pejabat pengganti sementara posisi sekretaris provinsi dan pejabat lainnya wajib dilakukan guna kelancaran roda pemerintahan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tentunya sebagai gubernur segera mengambil keputusan, ya, di mana tentunya kita juga sama-sama ketahui bahwa beberapa waktu lalu pejabat lama dalam proses hukum, ya, dan saat ini statusnya tersangka dan ditahan sementara di Polda. Jadi segera tidak mungkin organisasi ini akan berhenti gara-gara kekurangan atau tidak ada personil, ya. Maka hari ini saya putuskan dan kita pilih untuk pejabat sementara atau pelaksana harian atau PLT, ya. Kita harus putuskan hari ini kita tunjuk, dan beberapa pejabat lainnya tentunya juga ikut serta karena ada 2 dari pejabat provinsi yang saat ini terlibat di
sebagai tersangka. Sementara itu, Thalis Galang mengatakan meski tugas yang diemban cukup berat, namun dirinya bertekad akan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Gubernur Sulawesi Utara dengan baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih, limpah syukur dan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang telah mempercayakan jabatan ini kepada saya, dan sungguh ini sangat luar biasa bagi pribadi saya dan keluarga. Terus terang saya tidak pernah menduga, tidak pernah mengira bahwa saya yang akan dipilih oleh beliau untuk menduduki jabatan ini. Saya sadar bahwa tanggung jawab Sekprop ini sangat besar karena dia sebagai pusat koordinator administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, termasuk pengelolaan keuangannya menjadi tanggung jawab Sekprop selaku ketua TAPD. Di samping itu saya juga sadar bahwa di pundak saya itu selain tugas sebagai Sekprop, memimpin administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara, di pundak saya juga ada harapan besar dari masyarakat Pulau Mundu. Pengangkatan Thalis Galang dan pemberhentian Steve Kapel sebagai Sekretaris Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas ekspor perdana komoditi teripang susu ke Amerika Serikat. Gubernur berharap pengiriman komoditi perikanan ini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melepas komoditi teripang susu yang akan diekspor ke negara Amerika Serikat Sabtu pekan lalu di Bandara Samratulangi, Manado. Pengiriman komoditi teripang susu seberat 273 kg ini merupakan ekspor perdana dari Sulawesi Utara ke Amerika Serikat. Teripang ini termasuk hewan yang dilindungi, namun dengan budidaya yang tepat mampu menjadi produk andalan yang bisa diekspor dengan nilai jual tinggi. Jadi kalau misalnya awal mula kami mendirikan usaha itu pada tahun 2021. Nah itu kurang lebih 1 tahun kami mengurus izin sampai kami bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah kalau misalnya kendala mungkin di waktu kayaknya. Jadi kami melakukan perizinan kurang lebih 1 tahun untuk menunggu karena memang seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang teripang, beberapa jenis teripang, tidak semua teripang itu memiliki batasan kuota karena di alam memang sudah sangat terbatas. Nah itu juga yang menjadi salah satu kendala kami sebagai unit pengolahan dan penampungan juga karena memang keterbatasan teripang di alam. Sementara kami ketika kami perlu tapi di alam juga kurang dan juga ada pembatasan kuota. Karena itu kami juga bersyukur kalau nanti misalnya ada budidaya teripang. Gubernur Julius Selvanus bilang pemerintah provinsi mendukung penuh ekspor komoditi perikanan ini karena selain menopang roda ekonomi juga menyumbang PAD bagi daerah. Ini kali pertama ya kita buka ekspor dari Samratulangi Manado ke Amerika. Ini yang kita angkat jempol kepada mereka, kepada seluruh jajaran vertikal yang dalam hal ini Bea Cukai, ya, karantina dan kawan-kawan lainnya yang telah melakukan pembinaan, bimbingan, arahan sehingga CV Buka-Buka Island ini dapat melakukan ekspor perdananya di Amerika. Ini menyumbangkan PAD lumayan juga buat Sulawesi Utara seperti itu, Jenderal. Ini tentunya akan memacu dan memicu ekonomi di Sulawesi Utara. Ya, harganya teripang ini bukan main-main ya, kurang lebih hampir 3 jutaan per kilo. Kalau ini kemudian dilakukan pembinaan yang terarah, ya, karena ini barang ini kan terlarang, ya, dia sangat dibatasi dengan kuota. Kalau ini dibudidayakan, tentunya pasti akan ada ruang untuk kita melakukan lebih dari saat ini. Ekspor komoditi teripang susu akan menjadi pembuka bagi produk dan komoditi lainnya ke negara Amerika Serikat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, harga tahu dan tempe mulai mengalami kenaikan, seperti terpantau di Pasar Pinasungkulan Karombasan, Kota Manado pada Senin pagi. Pedagang mengaku kenaikan mulai terjadi pasca Lebaran.
Harga jual tahu dan tempe di Pasar Pinasungkulan Karombasan, Kota Manado mengalami kenaikan. Pedagang mengaku harga tahu dan tempe ini mulai merangkak naik pasca Idul Fitri. Jika biasanya satu ember tahu yang berisi 200 buah dibeli seharga Rp100.000, kini naik menjadi Rp110.000 per ember. Kondisi ini membuat pedagang menaikkan harga jual tahu ke konsumen. Tidak hanya tahu, harga jual tempe pun naik. Dari perbungkus harga Rp4.000, kini dijual Rp5.000 per bungkus. Kenaikan tempe dan tahu di pasar imbas kenaikan harga kacang kedelai yang merupakan bahan utama pembuat tahu dan tempe. Bagaimana untuk harga tempe dan tahu di tempat Ibu? Sekarang ini naik, tempe naik, tahu naik. Dari berapa ke harga berapa untuk tempe dan tahu berapa? Biasa tempe cuma Rp4.000, Rp5.000. Dari Rp4.000 jadi Rp5.000, itu per biji. Oh oke. Kalau tempe? Tempe biasa cuma Rp4.000 sudah jadi Rp5.000. Kalau tahu tiap ember itu biasa cuma 100, ini 110. Sementara itu pembeli mengeluhkan peningkatan harga tempe dan tahu yang terjadi saat ini. Hari ini beli rica, tomat, tempe. Nah untuk tempe bagaimana harganya Bu? Harga tempe sekarang naik sama tahu karena kedelainya sudah naik. Oke, mulai kapan Bu kira-kira naiknya? Ada mulai tanggal 12 naik kedelai. Ibu harapannya apa dengan kenaikan harga tempe atau tahu ini? Ya, kalau naik begini Bu, sampai omset makin kurang. Jadi orang setengah nasi mau jualan. Berat. Makanya supaya DP harga lebih turun. Meski terjadi kenaikan harga, pedagang mengaku penjualan tahu dan tempe relatif normal. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi terkait ribuan jemaat GPDI Pusat Samrat ikuti ibadah Paskah akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Kompas Manado Pagi, dan informasi kami lanjutkan tentunya untuk Anda saudara. Ribuan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Pusat Samratulangi Kota Manado mengikuti ibadah perayaan Paskah. Gereja ini menggelar ibadah perayaan Paskah sebanyak 7 sesi. Jemaat Kristiani di Kota Manado menggelar ibadah perayaan Paskah sebagai wujud peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus sesudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Seperti yang terpantau di Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Samratulangi, ribuan jemaat membadati gedung gereja baik di lantai 1 hingga lantai 3 gedung gereja untuk beribadah. Sebelum masuk ke ruang gereja, para jemaat terlihat menerima bungkusan kecil yang berisi telur Paskah. Simbolisasi telur Paskah pada perayaan kali ini identik dengan lambang kebangkitan Kristus atas kematian. Ibadah Paskah yang dimulai sekitar pukul 9 pagi ini dipimpin Gembala GPDI Pusat, Ivoni Awoy, yang berpesan kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas maut dan dosa. Untuk jemaat GPDI, kami memberikan pesan dan kiranya itu dapat dihayati bersama dengan semangat kebangkitan Kristus. Maju terus, berjalan dengan setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita iman, berdoa, bersaksi, berbuat apa yang Tuhan kehendaki, berkorban, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Diketahui Gereja GPDI Samratulangi menggelar ibadah Paskah sebanyak 7 kali, di mana ibadah sesi pertama dimulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah atau pada sesi terakhir digelar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain saudara, simbol toleransi dan kebersamaan antara umat beragama sangat terasa pada perayaan Paskah di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kehadiran sejumlah umat muslim turut meramaikan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka Paskah yang diprakarsai oleh pemuda Kelurahan Kota Mobagu. Suasana perayaan Paskah tahun ini terasa lebih hangat dan penuh makna dengan kehadiran sejumlah umat muslim yang turut meramaikan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka Hari Paskah.
Kegiatan ini diperkarsai oleh para pemuda di Kelurahan Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia nampak sangat antusias mengikuti kegiatan perlombaan. Rukmini Mokodompit, salah satu umat muslim yang turut menjadi peserta dalam lomba lari kelereng ini mengatakan sangat senang mengikuti lomba ini karena bisa turut bersama-sama umat Nasrani dalam rangka memeriahkan Hari Paskah sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Mobagu. Saya ikut senang setiap kegiatan Paskah di Sampanak ini, saya tetap ikut untuk meramaikan, saya saling menjaga antara umat beragama di Sampanak ini. Muslim dan Kristen itu tetap damai. Keterlibatan umat muslim merupakan bentuk nyata dari semangat toleransi dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Mobagu untuk merawat kebersamaan baik sesama umat Nasrani maupun umat muslim. Hari ini adalah kegiatan Paskah dari umat Nasrani, tetapi yang mengikuti bukan cuma umat Nasrani, melainkan dari umat Katolik dan juga ada dari umat Muslim. Dan ini dilaksanakan oleh wilayah Sampanak. Jadi di wilayah Sampanak ada 8 kolom, kemudian ada sekami dari Katolik dan ada juga dari umat Muslim. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini, kita semua boleh mempererat tali persaudaraan, bukan hanya sesama kita umat Nasrani, tetapi semua warga yang ada di Sampanak ini. Jadi ada umat Nasrani, umat Katolik dan juga umat Muslim. Paskah tahun ini membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Justru dalam momentum seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang dapat ditumbuhkan bersama. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, warga lingkungan 2 Kelurahan Paniki 1 Mapanget, Manado menggelar ibadah perayaan Paskah. Menariknya, perayaan Paskah kali ini turut dikawal umat Muslim sebagai bentuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Ibadah perayaan Paskah juga digelar pihak lingkungan 2 Kelurahan Paniki 1 Mapanget, Manado yang berlangsung di Aula Simponi Minggu malam. Ibadah Paskah ini mengambil tema Bangkit dan Menang yang dipimpin oleh Pendeta Jemaat Gemim Logos, Fiji Jane Ingrid Sengkei, dan diikuti oleh warga jemaat. Ibadah Paskah ini pun berlangsung penuh hikmat dan sukacita. Dalam momen Paskah ini, jemaat diajak untuk mempertebal keimanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tetap mengikuti teladan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Menarik dari ibadah perayaan Paskah ini, umat Islam turut terlibat melakukan pengamanan untuk menjamin kelancaran ibadah Paskah. Kami spontanitas tergerak karena kegiatan perayaan Paskah umat Kristen di lingkungan 2. Dalam perayaan tersebut, kami umat Muslim menjaga dalam hal agar ada kedamaian dalam beribadat mereka, karena lalu lalang kendaraan yang ada di lingkungan ini kan begitu pesat. Kami juga dari Jemaah Baitul Salihin yang berada di lingkungan 2 dan sekitarnya penggerakan untuk penjagaan demi mereka tidak terhalang beribadat. Apresiasi segala bentuk kegiatan yang berbau positif. Apalagi gagasan ini dilaksanakan oleh Ketua Lingkungan 2, Ibu Amel. Tentu yang ini juga untuk menyerap warga yang ada untuk kita saling menjaga terus sikap toleransi antar umat beragama, di samping merayakan juga Paskah umat Kristiani, tentu mengajak bahwa Kristus datang di dunia ini untuk kita semua, bukan untuk salah satu umat beragama. Perayaan Paskah di lingkungan 2 Paniki 1 ini diharapkan bisa menjadi momen untuk terus memperkuat toleransi dan kebersamaan masyarakat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi menarik terkait peringati Hari Dewi Makco, etnis Tionghoa gelar festival kuliner akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali dalam Kompas Manado Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Manado Pagi dan informasi kami lanjutkan. Ratusan siswa SMA sederajat antusias mengikuti lomba pertolongan pertama atau First Aid Competition yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Budaya Unsrat.
Lebih dari 100 siswa SMA sederajat di Sulawesi Utara mengikuti lomba pertolongan pertama atau First Aid Competition yang digelar oleh Korps Sukarela PMI Universitas Samratulangi dan KSR PMI Politeknik Negeri Manado, dipusatkan di Aula Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Unsrat. Ceria Moningkah selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, lomba ini diikuti 14 sekolah menengah atas sederajat dengan total 135 siswa. Lomba pertolongan pertama tingkat Palang Merah Remaja Wira ini diharapkan akan mengasah keterampilan generasi muda dalam misi kemanusiaan. Ya, jadi lomba First Aid Competition atau FAC ini adalah lomba pertolongan pertama untuk yang ditujukan untuk siswa-siswi SMA PMR Wira se-Sulawesi Utara. Jadi tujuan digelarnya ini semoga lomba ini bisa menjadi wadah, tempat belajar, tempat untuk mendapatkan pengalaman dari para siswa-siswi PMR Wira SMA se-Sulawesi Utara, sehingga di kemudian hari mungkin dari pengalaman di sini mereka bisa praktekkan di dunia nyata atau bisa bermanfaat bagi mereka nanti. Pantauan Kompas TV, para peserta terlihat antusias dan mempersiapkan timnya dengan baik untuk melakukan simulasi langkah pertolongan pertama yang dimintakan oleh penyelenggara. Jadi menurut saya manfaat dari mengikuti lomba ini, yang pertama orang itu mendapat banyak relasi tentunya, karena ada banyak teman-teman juga yang dari luar sekolah SMA Negeri 9 Manado yang ikut serta dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya manfaat yang kedua yaitu orang mendapatkan ilmu yang baru tentunya, karena di pelatihan sebelum orang mengikuti lomba ini orang mendapatkan banyak sekali pengajaran dari kakak-kakak maupun pelatih yang dapat membantu orang menjadi lebih baik lagi. Kegiatan ini dibuka perwakilan pihak Universitas Samratulangi dan dihadiri perwakilan pengurus Palang Merah Indonesia daerah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memperingati hari lahir Dewi Pelindung Nelayan, warga etnis Tionghoa di Manado menggelar bazar dan festival makanan. Festival yang berlangsung 4 hari ini ramai dikunjungi oleh masyarakat. Bazar dan festival kuliner dipusatkan di pelataran Kelenteng Banin Kiong, Manado. Setiap malam, kegiatan bazar yang berlangsung 17 hingga 20 April ini ramai dikunjungi warga. Di lokasi bazar dan festival kuliner terdapat puluhan tenda yang menjajakan beragam kuliner khas Tionghoa serta jenis makanan lokal Manado. Penyajian menu kuliner yang menarik membuat pengunjung sangat antusias menikmati suasana pelaksanaan bazar, apalagi dihibur dengan penampilan barongsai, dancer, dan hiburan lagu-lagu yang menambah suasana semakin semarak. Event ini sangat luar biasa ya, sangat keren kalau menurut saya, karena event ini bukan hanya khusus untuk umat Tridharma saja atau umat yang beribadah di Kelenteng ini, melainkan event ini terbuka untuk masyarakat umum, masyarakat luas yang berbeda agama, suku, etnis yang berbeda bisa semua hadir dalam event ini. Bazar dan festival kuliner ini rutin digelar setiap tahun sebagai simbol memperingati hari lahir Dewi Pelindung Nelayan dan Laut atau dikenal Dewi Macho. Dewi Laut yang banyak sekali menolong masyarakat nelayan yang khususnya juga di Sulawesi Utara ini. Kami kan berdekatan dengan laut, jadi dari berdirinya Kelenteng ini banyak masyarakat Kota Manado yang di dekat perairan laut ini banyak dibantu dan ditolong oleh Dewi Macho. Selain itu juga cikal bakal dari Kelenteng pertama di Sulawesi Utara ini terlebih di Kota Manado adalah Kelenteng Banin Kiong, yang dimana adalah Dewi Macho adalah Dewi tuan rumah di tempat ibadah Kelenteng Banin Kiong sini. Selain itu pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun dari Dewi Pelindung kami, festival ini terbuka untuk masyarakat luas dengan harapan persatuan dan persaudaraan antar etnis di Kota Manado selalu terjaga. Tim Liputan, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di hari libur, banyak masyarakat memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi berbagai objek-objek wisata, termasuk kolam renang yang bernuansa khas Bali yang ada di Kota Manado. Bali menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang menarik dikunjungi oleh wisatawan Nusantara.
Namun demikian tidak semua masyarakat dapat berkunjung ke Pulau Dewata yang dimungkinkan karena terbentur waktu dan biaya yang cukup banyak. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, banyak destinasi wisata menarik yang tidak perlu jauh-jauh ke Bali, seperti bisa ditemui di tempat wisata dengan nuansa Bali, yakni kolam renang Taman Bali. Kolam renang yang terletak di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini ramai dikunjungi warga saat hari libur. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000, para pengunjung bisa langsung menikmati wahana yang tersedia. Saya ingin memperkenalkan sedikitnya ada budaya Bali yang dikenal oleh masyarakat ini yang belum pernah ke Bali. Jadi karena saya memang asli Bali, saya memang dari dulu suka pernak-pernik Bali. Jadi setiap pulang saya beli pernak-pernik Bali. Maka saya dengan membuat usaha kolam renang ini saya ingin memperkenalkan budaya Bali. Sedikitnya ada sekelumit budaya tentang Bali dikenal orang Manado di sini. Tingkat kenaikannya sekitar 50-60%. Ya, mungkin karena banyaknya juga tempat wisata yang baru buka, jadi kunjungannya meningkat 50%. Cukup terkesan bersih dan menurut saya dapat nuansa Bali. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke kolam dan ingin merasakan suasana Bali, nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Di Manado ada dengan harga yang terjangkau, kalian sudah bisa menikmati beberapa wahana di sini. Tiket masuk berapa? Untuk masuk cukup terjangkau, mulai dari 10.000. Teman-teman sudah bisa merasakan air yang bersih dan ada wahana seluncuran. Selain menawarkan konsep khas Bali, wisatawan bisa menikmati langsung air kolam yang diambil dari mata air. Pada momen libur Lebaran lalu dan Hari Raya Paskah ini, tingkat kunjungan wisatawan naik secara signifikan, apalagi di hari Sabtu dan Minggu. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Deborah Lintang beserta dengan seluruh kerabat kerja Kompas TV Manado yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan sampai jumpa.